Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, gengs? What's up? What's down, ya? Habuminallah, habuminanas. Oke, senang banget nih Mitra Birawah bisa jumpa lagi, Tama hadir buat mengulik UMKM yang ada di Kabupaten Batang, ya. Dan kali ini sudah hadir bersama Tama ada Mas Alen dari Shanana Chips. Bener gak sih Mas? Betul. Betul ya? Oke, nah itu produk apa Shanana gitu ya. Terus ini di depan itu ada apa aja, nanti bakal kita ulik lebih lanjut. Dan bagaimana sih sejarah secara kronologis berdirinya Shanana ini. kayak apa, kerajaan apa gitu ya. Sejarah berdirinya. Oke, yang pasti kegiatan ini atau program ini adalah kerjasama antara Disperindakob dan UKM Kabupaten Batang bersama LPPL Radio Abirawa FM Batang yang bisa kalian saksikan setiap hari Senin mulai jam 10 pagi sampai dengan selesai ya, di Facebooknya Abirawa atau di Instagramnya Abirawa. Yap, langsung aja deh kita tanya dulu sama Mas Alen. Silakan Mas, bisa perkenalan dulu ya biar teman-teman Mitra Biro juga tahu nih Mas. Perkenalan gimana nih? Nama saya siapa gitu ya? Iya, nama siapa gitu sekolah kan? Gitu. Introduce myself. Saya Alan, pengusaha keripik pisang dengan brand Shanana dari Wates Wonotunggal, Batang. Wonotunggal Batang. Oke. Dan kenapa sih Mas ini kok bisa tercetus bikin pisang ini? Gedang ya? Iya. Itu awal mulanya itu memang dibikin kan coba pandemi. Pandemi itu. Oh iya. Jadi niatnya itu sih bikin peluang usaha waktu itu kan, buat banyak orang. Terus wah, kita bikin apa nih gitu kan. Kita bikin apa? Waktu pandemi kan orang kan nggak pada beli baju tuh, nggak beli baju, nggak beli sepatu, kasihan ya, kan? Nggak beli tas. Iya. Ya. Mall juga sepi gitu ya. Karena mereka nggak keluar. Iya. Beli baju juga mau matching sama siapa gitu. Betul. Kan. Orang nggak boleh keluar gitu kan. Terus kita mikir-mikir nih, saya sama istri sama kakak itu apa ya? Oh, orang-orang kan pada di rumah tuh. Yaudah kita bikin snack aja karena rata-rata orang seneng ngemil ya kan. Betul. Rata-rata orang seneng ngemil. Yaudah, terus kakak itu sebelumnya udah pernah bikin dari tahun 2014 sih udah pernah ngulik-ngulik karena dia suka ngulik-ngulik di dapur gitu. Dia bikin keripik pisang yang diberi varian rasa itu enak sekali. Terus ya udah ini aja nih yang bagus nih. Nah, 2020 Mei itu kita perbaiki kualitasnya, kita perbaiki packagingnya, terus kita distribusikan. Oke, berarti awalnya tahun berapa itu Mas? 2020 itu atau sebelumnya emang udah? 2020 Mei. Ya. Oke. Berarti belum ada setahun ya? Belum ada setahun. Udah bisa bikin kayak gini bro, ya? Udah bisa bikin packaging yang ini pasti kalau dilihat dari luaran, ini nggak nyangka ini bikinan orang Batang asli. Asli bikinan orang Batang asli. Pisangnya juga dari Batang kan? Dari Batang pisang. Asli berarti pisangnya juga ambil dari petani-petani atau dari sekitar? Ya, kita kerjasama sama pengrajin. Kebetulan kan di dekat rumah itu kan banyak banget kan yang bikin keripik pisang itu. Jadi kita kerjasama sama mereka juga biar mereka dapat apa? Cuannya gitu ya. Dapat income lah. Iya, pengaruh baik ya dari sisi ekonomi. Berarti ini yang membuat pisangnya itu Mas Alen sendiri atau memang ngambil dari pengrajin terus Mas Alen tinggal packagingnya gitu atau bagaimana? Ngambil dari pengrajin. Oh, ngambil dari pengrajin. Cuman memang by request kita sih. Oh gitu. Jadi spesifikasinya harus kayak gini, kualitasnya harus kayak gini, itu by request kita. Berarti apa? Screeningnya juga ketat ya. Iya. Oke, jadi nggak hanya dimonopoli ya, tapi
memberdayakan sekitarnya Ya. agar bisa lebih berdaya. Jangan sampai karena pandemi jadi tak berdaya. Oke, nah kenapa sih Mas kok muncul kan kalau tadi cemilan ya, cemilan kan banyak Mas. Kenapa kok bisa muncul pisang? Artinya kenapa nggak misalnya ketela ataupun ya hal cemilan-cemilan lain lah gitu. Pisang itu favorit Mas, favorit saya juga favorit keluarga. Terus pisang itu jadi mood booster ya. Oh gitu. Salah satu buah yang bisa meningkatkan kebahagiaan gitu. Wah. Apalagi dipaduin sama coklat kan, coklat terus vanila terus balado itu jadi benar-benar powerful banget buat Betul. menghilangkan kegalauan. Tapi rasa dari pisangnya masih ada kan ya? Masih Iya ada dong, ya? iya Harus dong, itu ya. iya dong. Kalau enggak jadi pisang tapi bukan pisang gitu. Iya, pisang tapi bukan pisang. Iya, dibilang pisang yang enggak ada rasanya pisang, dibilang bukan pisang ya ini pisang gitu ya. Terus awal mula bisnisnya gimana Mas? Apa saja yang sudah dihadapi gitu, terus juga kendala-kendalanya apa gitu? Adakah kesulitan di awal-awal bikin usaha Shanana ini? Kesulitannya itu memang mengenalkan Mas, mengenalkan ke masyarakat produk keripik pisang ini kan. Karena kan memang untuk harga kita bandrol memang nggak mahal tapi juga nggak murah. Iya. Jadi mungkin masyarakat itu kan terbiasa ngemil atau beli jajan yang murah-murah ya, Yang di bawah kiloan, yang kiloan ya. 1 kilo 15.000 udah dapat banyak banget. Ini bawah 10.000 misalkan kan gitu. Lah kita mengenalkannya itu emang tantangan sih. Cuman kalau udah ngerasain itu 90% sih mereka repeat order. Oh gitu. Ordernya biasanya bagaimana Mas? Datang Kalau pertama-pertama itu kan by request, IG. IG-nya apa Mas? Sudah sebutin nanti Tama cantumin ya. Ini juga nanti akan tayang di channel YouTube. Sanana_banana chip. Oke, di follow ya. Barangkali ada giveaway. Siap. Siap ya. Tenang aja bro, tak bantuin. Terus kendalanya apa Mas selama ini yang dihadapi? Kendalanya itu mengenalkan itu, terus Dari bahan-bahannya? dari bahan nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Karena emang sentra, bisa dikatakan sentra ya. Sentra pengrajin pisang ya. Oke, jadi mereka istilahnya nyetorin ke Mas Alen gitu sesuai dengan request dari Mas Alen, nanti di packaging seperti ini timbullah. Jadi kalau pemasarannya sendiri udah sampai mana Mas ini? Pemasaran jelas Pekalongan Batang. Terus kalau kebetulan itu reseller Sanana itu memang mereka termasuk reseller yang handal ya. Jadi kita sih udah pernah kirim dari Aceh sampai Papua, kita udah pernah kirim. Oke, luar biasa. Kayaknya apa di Papua juga jadi idola nih. Terus reseller juga ngebuka reseller Mas. Misalnya nih ada mitra Birawa, ada teman-teman yang pengen dong jadi reseller. Oh iya. Bisa. Iya. Untuk masyarakat umum bisa ya. Sekarang malah kita nggak jualin satuan, kita malah ke reseller sama ke agen. Iya, wah, ya iyalah, satuan nggak cukup ya. Kan sekali kirim banyak gitu kan. Bagi-bagi cuan, Mas. Bagi-bagi cuan, iya betul. Biar bermanfaat Bagi semuanya. Ya. Kalau dilihat dari packagingnya, memang benar yang namanya content is king, packaging is queen. Artinya isinya itu adalah raja dan kemasannya adalah ratu. Kayak gitu ya. Baru dengar kan? Isinya adalah raja. Isinya itu adalah raja. Jadi harus luar biasa, harus enak. Tapi juga untuk jadi daya pikat kan, ratu sering jadi daya pikat. Karena kecantikannya, karena itunya. Nah, packagingnya itu jadi ratu. Aja. Berapa? 1 bal. Oke, kirim. Wah, gitu. Baru denger pasti kayaknya. Itu katanya Helmi Yahya.
Keren. Beneran itu katanya? Beneran, Oh, Helmi Nahya bilang Oh, gitu. Jadi dalam semua program maupun apapun produk yang namanya konten is king, packaging is queen. Itu yang jadi bisa juga nih sini ya. Banana is enak. Yang sate kambing muda itu juga sate kambing. Betul ya, sate kambing muda. Sate kambing muda. Biasanya sih itu ya. Nggak tahu yang muda kambingnya atau yang jualan nggak tahu. Pokoknya sate kambing muda aja. Jadi udah masuk ke Banyak sih, Banyak ya? Di metrik motor itu juga ada. Oke. Ngobrolin soal usaha nih Mas, karena ini kan berdiri saat dalam kondisi pandemi. Sebelum pandemi atau pas masa pandemi ini Mas? Pas pandemi. Pas pandemi. Pas pandemi. Ngerasain dampaknya nggak Mas? Dampak gimana nih? Dampak secara Dampak penjualan, secara Karena waktu pandemi ya memang dari awal udah langsung itu sih kenceng ya. Kenceng ya. Justru malah kayaknya yang lain itu terpengaruh sampai down, ini kayaknya malah tambah nge-up ini. Ya karena orang disuruh nggak keluar-keluar ya. Padahal kita masih mencari solusi. Mencari solusi dari pandemi, mencari jalan keluar, tapi nggak boleh keluar Mas. Tapi udah nggak ketemu keluar, jalan keluar, tapi nggak boleh keluar. Terus gimana Mas? Lah itu gimana? Di dalam aja. Di dalam aja ya. Usahanya di situ. Jadi ini bisa jadi temen buat ngopi, ngemil ya, sambil menikmati rintik hujan sesekali lah. Mengingat kenangan masa lalu. Aduh ya. Jadi udah. Kalau di luar kota udah sampai mana aja Mas? Selain tadi Aceh sampai Papua, atau hanya Aceh sama Papua tengahnya kosong atau gimana ntar gitu? Di luar kota di Jakarta sudah ada, di Bali, Banyuwangi, Semarang juga ada, di Surabaya, terus saya nggak hafal sih, nggak terlalu hafal, tapi lumayan tersebar sih. Lumayan tersebar dan saking banyaknya jadi lupa ya. Ini bisnis di era pandemi yang sangat luar biasa ternyata, karena orang nggak bisa pergi-pergi dan di rumah aja. Ini biasanya kalau jelang Lebaran ini Mas, gimana nih Mas? Permintaannya apakah hanya biasa stuck saja atau ada peningkatan? Apalagi ini udah jelang-jelang Ramadan, Lebaran nih Mas. Waktu itu memang memulai itu waktu puasa, bulan puasa. Waktu itu memang pokoknya ini sebelum puasa, sebelum Lebaran harus kita launching. Gitu. Jadi baru mengalami 1 kali puasa itu kan. Nah terus ini baru nanti mau 2 kali ya. 3 kali nanti jadi Bang Toib. Udah pulang belum sih Mas Toib? Kasihan ya istrinya nungguin. Ngobrolin soal harga nih Mas. Ini ada ukuran-ukuran khusus atau sama Mas? Satu ukuran. Satu ukuran. Berapa ini Mas? 110 gram. 110 gram. Kalau harganya? Harganya range 17.000 sampai 20.000. Bedanya apa Mas? Rasa atau gimana? Enggak. Harganya itu reseller kadang-kadang kan yang kalau jauh, lokasinya jauh dia kena ongkir kan otomatis naik kan. Oke. Cuman kita patok dari segitu sih, dari 17 ke 20. Antara 17 sampai 20 ya. 110 gram. 110 gram. Ini besok gak naik Mas ya? Biasanya kan iklan hari ini besok naik gitu. kayak itu ya. Kayak saya Mas. Itu Naik yang grup-grup itu. Kalau tentu untuk reseller beda lagi harganya. Beda lagi. Cocok nih. Cocok, ya. Bisa deh Mas nanti ya, siapa tahu jadi reseller. Ya. Ya, kalau jadi untuk penjualnya sendiri tiap bulan itu sampai berapa bungkus sih Mas, atau berapa tiap bulan hitungannya? Beda-beda sih, nggak mesti sih, rata-rata mungkin 2000 sampai 4.000 lah. 2000 sampai 4.000 bungkus. Piece ya. 20.000 kali 22.000. Hitung sendiri deh. Nanti pokoknya segitu ya. Oke, tapi ini udah terdaftar di MUI, udah ada izin IRT-nya juga, udah komplit ini. Udah siap edar sampai luar negeri. Udah pernah sampai ke luar negeri Mas? Udah sih. Udah kemana Mas? Singapura sama Prancis. Oh gitu. Kirim ke sana atau belinya di sini terus bawa ke sana buat oleh-oleh? Kirim ke sana. Oh. Ya kebetulan ada kenalan di sana sih. Iya. Tapi kirimnya ke sana ya? Iya, kirim ke sana ya? Iya, kirim ke sana. Sana ya? Kirim ke sana. Soalnya bagian pengiriman kan bukan saya. Oh iya. Cuman tahu aja. Oh,
ini ke sana. Nyonya. Ah, ah. Oke, nyonya. Pinter nyari pembeli tuh nyonya ya. Jadi untuk omsetnya kira-kira sebulan itu 20 ribu. Berapa Mas? Omset sebulan ini Mas. Kira-kira nih. Berapa ya? Berapa? Saya nggak hafal tuh kalau angka-angka itu. Kayaknya nyonya itu loh. Nyonya. Berapa? Bu. Saya nggak hafal. Oke, ya antara 20.000 kali 2.000 tadi lah ya, berarti segitu jut ya. Segitu jut. Jadi ini bisa jadi apa ya, inspirasi juga bagi mitra Birawa nih, bahwa apa yang ada di sekeliling kita itu bisa dijadikan sebuah bisnis yang bisa mendatangkan manfaat bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga lingkungannya juga ya. Kalau mungkin belum bisa bikin contoh kayak ini pisang, ininya pisangnya, nanti bisa sekelilingnya kalau ada lah, tinggal pengemasannya. Karena memang kemasan packaging itu mempengaruhi juga harga dan juga nilainya. Ya kalau cuma pisang doang 500 dapat, tapi kalau dikantongin kayak gini ya 20.000 siaplah meluncur ya. Itu bisa dibikin inspirasi juga ya. Pandemi bukan berarti harus ya di rumah terus di rumah aja Mas ya. Nunggu surat dari kelurahan nanti datang buat antri ya. Antri ya. Kalau dapat, kalau nggak dapat ya udah. Kalau dari Mas Alen sendiri di produksi di rumah sendiri kan? Di rumah. Di rumah. Ada berapa, sudah memberdayakan berapa SDM nih Mas? Berapa orang di rumahnya untuk khusus untuk berarti untuk packagingnya dia aja. Berapa itu Mas? Packaging aja. Untuk mengolah satu, untuk packaging dua. Berarti tiga. Ada baru tiga. Berarti ada kemungkinan bisa naik lagi. Oh iya, ya, harus itu Mas ya. Iya. Kalau bisa bikin pabrik sendiri Mas ya. Iya, amin. Supaya bermanfaat buat masyarakat. Juga menciptakan salah satu bisnis ataupun 1.000 pengusaha baru di Kabupaten Batang. Wah, ini salah satunya. Kalau dukungan warga sekitar gimana Mas? Dukungan warga sekitar untuk ini apakah cukup baik, terus juga mereka responnya bagaimana sekitar? Responnya baik sih Bang. Mereka bangga sih. Wah, ternyata ada tetangga kita yang bikin produk kayak gini loh. Mereka kebanyakan cerita bangga ya. Karena juga biasanya dibeli ya. Iyalah. Dan kerennya ya, nih mitra Birawa di sini itu nih tulisannya Sanana Maju Bersama, bukan maju sendiri ya, maju bersama. Ya, kalau ditambah maju bersama rakyat beda lagi nih Mas. Ini di sini diproduksi oleh Sanana Maju Bersama Batang Indonesia. Jadi benar-benar tidak menghilangkan asal muasalnya dari Batang ya. Di sini ada. Ini ada berapa varian rasa sih Mas? Ada untuk 4. Sanana ini? Ada berapa varian rasa? 4. 4 itu ini apa? Vanilla. Vanilla, coklat, balado sama original. Oke, kalau untuk jenis pisang yang dipilih pastinya kan yang benar-benar berkualitas Mas. Yang berkualitas dong. Kalau pernah nggak nih ada yang nganter terus pisangnya itu udah agak ya nggak layak lah atau udah kadaluarsa gitu? Awal-awal itu sering kayak gitu ya. Oh ini kayak gini. Cuman kan setelah itu kan kita benahin, terus sekarang sih udah ngerti sih spesifikasi, maksudnya requestnya kita kan udah. Oke. Kalau jenis pisangnya kedua kan jenis apa sih Mas? Pisang raja. Pisang raja. Karena emang agak keras ya, nggak terlalu lembek gitu kan. Artinya pisang raja kan ya agak keras lah. Karena pisang raja, yang milih pisang bukan saya sih, yang milih pisang nyonya lagi. Kenapa Mi? Paling enak. Karena paling enak ya? Atau favoritnya? Enggak sih. Enggak. Ya emang kalau misalnya karena kan tadi kan apa slogannya apa? Content is king, packaging is queen. Konten adalah raja. Nah itu karena ada kata rajanya itu. Kok bisa pas ya? Keren ya. Konten adalah izinnya adalah raja. Maksudnya pisang raja gitu ya. Gitu. Ya emang karena pisang raja itu ya kayak keras gitu, jadi dibikin keripik juga enak. Beda kayak sama pisang-pisang yang lain kan agak lembek gitu ya. Kalau untuk kolak juga enak pisang raja. Kadaluarsanya Mas? 8 bulan. 8 bulan.
Oke, 8 bulan. Jadi masih lama lah ya. Baik, terima kasih, luar biasa ini. Ini bro ya, dibeli asli Batang. Mumpung masih bulan ini Rejab ya. Ya. Masih bulan Rejab, belum sampai ruah dan puasa. Mungkin harga masih agak bisa digoyang bro. Beli yang banyak ya, nanti diedarkan gitu. Apalagi bisa jadi reseller. Ini project yang sangat luar biasa jelang Lebaran ya, karena pasti banyak cemilan yang dicari. Selain baju, pakaian, cemilan ini yang paling banyak dicari, khusus asli produk dari Batang gitu. Kalau dalam proses produksi sendiri Mas, ini diawasi langsung atau datang ke pengrajin pisangnya, atau bagaimana, atau dipercayakan aja lah, yang penting kita percaya, atau memang kita sudah Mas Alen ini udah nentuin ini orang yang mensuplai, nah diawasin demikian rupa Mas. Awalnya tetap diawasin terus. Awalnya diawasin terus supaya mereka juga terbiasa kan. Kalau kita ngawasinnya cuman sekali 2 kali, nanti ketiganya mereka ngeleno gitu ya. Iya. Jadi supaya mereka terbiasa, jadi kebiasaan, terus oh memang standarnya harus begini gitu.